Dalam seri ke-523 ini didukung oleh para pemain Ape Burhan sebagai Wong Agung, Marioto sebagai Wasari, Darus dan Samin sebagai Penggawa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bukan juara-juara. Namun begitu, sayembara itu juga berhasil mengorbankan jagoan-jagoan Cecere. Tepat di saat purnama yang sudah sedikit condong itu, berkelebatlah sesosok bayangan hitam, namun membias sinar perak, mengikuti bayangan tubuh yang ringan sekali, melompat turun di tengah arena. Para penonton tak sanggup menyaksikan gerakan jurus-jurus silatnya, karena mereka terganggu sekali dengan bau badan yang bisa membunuh penonton, karena harus terus-menerus menahan napas. Hei, orang-orang Majapahit, dengar dan ingat selalu, aku paling tidak suka dihina dan disindir-sindir seperti itu. Kalau kau memang berani, maju sajalah. Naiklah. Aku lebih suka menghajar lawan-lawanku daripada aku harus menerima hinaan. Kakek tua aneh itu mulai beranjak mendekati para penonton yang menghinanya. Namun tiba-tiba, sosok bayangan meloncat dari kerumunan orang-orang itu, maju dan tegak berdiri tepat di tengah arena. Orang aneh itu tertegun sejenak dan menoleh ke arah orang itu. Dan kakek aneh itu pun hanya mendesis dengan sinis. Tak kuduga, masih ada juga seorang yang punya kehormatan dalam dunia persilatan bisa terkecoh juga dengan sikap seseorang yang bukan tandingannya. Hei, sobat. Aku kira malam ini aku sudah tidak punya lagi seorang lawan yang mau menemaniku dalam beberapa jurus. Tapi agaknya aku keliru sama sekali. Kalau di sini masih ada juga seorang yang punya nyali. Ayo, segera kita mulai. Kalau kau sekiranya mau mengalahkan aku demi uang yang dijanjikan sebagai imbalannya itu, ayo. Boleh, tanpa diperintah olehmu juga. Aku pasti akan berbuat seperti apa yang kau kehendaki. Tidak seperti kau, hei orang tua. Karena diriku tak punya nama, sobat. Tapi semua orang tahu pada diriku. Karena aku punya gaya penampilan. Tapi di mataku, selain kau tak punya nama, kau juga tak memiliki gaya penampilan yang menarik hatiku. Kau sama sekali tak berarti di mataku. Jadi, kita mesti bagaimana? Haruskah aku memulainya lebih dulu? Atau kau yang harus membuka jurusmu? Aku ini seseorang yang punya nama, punya kehormatan, dan punya kemampuan. Aku tak mau mati tanpa meninggalkan nama. Semua para penonton yang menyaksikan menahan napas. Ketegangan terjadi. Kini tinggal menunggu saat-saat yang mendebarkan. Malam itu memang benar-benar mencekam. Sementara itu, jauh di luar arena gelanggang sayembara, di suatu tempat. Adi, aku harap Adi jangan terlalu menampakkan keprihatinan. Karena itu akan memancing perhatian orang lain pada diri Adi. Dan itu sangat membahayakan orang-orang yang sedang Adi perjuangkan. Juga pada diri Adi sendiri. Betul, Kakang. Tapi siapa orangnya yang mampu melihat penderitaan kuda Prasuta? Tapi dengan sikap keprihatinan Adi seperti itu, apakah malah tidak akan mempersulit kedudukan kuda Prasuta yang sudah tertangkap dan dicurigai, serta telah diperlakukan sebegitu kejam oleh orang-orang Majapahit? Tapi baginya kematian adalah lebih baik, Kakang, daripada dia harus menerima siksa tanpa perkemanusiaan. Adi, aku kadang-kadang mengagumi jiwa kesatriamu. Tapi sekarang ini,
Malam ini, aku menyesali pandanganku sendiri tentang dirimu. Dia menderita karena kita, Kakang. Karena kemauan kita. Tapi dia tidak pernah menyesal, Adi. Mungkin di sini, dia memiliki ketahanan jiwa kesatria yang lebih daripada diri kita. Dia sanggup dan rela kedua belah tangannya dihancurkan demi melestarikan kelanjutan perjuangan orang-orang yang mencintai Majapahit. Namun tidak rela kalau Majapahit ini sampai diduduki oleh para penguasa yang tidak pantas memegang jabatan. Tapi kenapa hanya dia seorang, Kakang? Tidak. Sifat serta sikap yang dimiliki oleh Kuda Parasuta sudah menjalar dan mempengaruhi orang banyak. Ingat, akhir-akhir ini banyak pergolakan muncul di mana-mana. Japang, lalu wilayah sekitar Candi Sorabana, kemudian di desa Kuranji. Apakah pergolakan-pergolakan semacam itu bukan disebabkan karena semata-mata ingin bebas dari himpitan penguasa-penguasa yang berjiwa angkara? Mereka itu tidak semuanya memiliki jiwa-jiwa kesatria, Kakang. Sebagian dari mereka itu ada yang terdiri dari para perampok, orang-orang jahat, dan orang-orang yang ingin memancing di air keruh. Iya, mungkin juga. Tapi Adi, masih ada banyak harapan bagi Adi. Bagi kita. Apa itu, Kakang? Malam ini, Adi. Malam ini bermunculan orang-orang dari berbagai dunia persilatan. Mereka adalah orang-orang gagah. Iya. Tapi mereka itu apakah benar-benar orang-orang gagah yang memiliki jiwa-jiwa pendekar? Ataukah hanya tertarik karena 1000 keping saja? Kembali ke gelanggang arena sayembara. Kakek tua aneh sudah mulai bertarung dengan pendekar yang baru saja muncul. Memang pantas juga kau dengan nama Wasari. Kau bagaikan harimau lapar yang tak bertaring. Bisamu hanya menari-nari mencari kelemahan lawan. Kalau kau memang kualan, mengaku sajalah. Biar hadiah itu jatuh kepadaku. Kalau kau menghendakinya, rebutlah dengan jurus-jurus silatmu. Jangan hanya main kejar-kejaran seperti ini. Kalau kau memang benar-benar mampu, lawanlah aku. Ayo, tahanlah jurus-jurusku ini. Tahan! Apa yang kau kehendaki, orang tua? Aku tidak suka cara mainmu. Kau mengaku kalah? Hei, macan. Ya. Bisa saja aku menghabisimu dalam sekejap. Tapi itu bukan tujuan. Di sini kita cuma berjuang demi uang. Maka apa gunanya aku harus membunuh? Kenapa tidak kau lakukan gebrakanmu itu, hei orang tua? Aku tidak bisa melawan orang yang tak bisa bersilat. Aku tak bisa bertanding dengan seorang manusia harimau yang berwatak kucing. Kau licik, curang, melemahkan lawan dengan kata-kata ejekanmu itu. Aku tidak mengejekmu, Wasari. Aku berkata benar. Kau memang tak pantas memakai namamu yang besar itu. Wasari hanya pantas diberikan pada orang yang berjiwa benar-benar pendekar. Bukan orang semacammu. Yang aku lihat sekarang ini bukanlah seorang harimau, melainkan hanya seekor kucing. Baik. Sekarang terimalah seranganku, hei orang gila. Beginilah yang aku sukai, sobat. Orang tua aneh yang sebelumnya selalu memandang rendah lawannya, tapi sekarang nampaknya kerepotan juga ketika Wasari lawan itu menyerangkan jurus kaki yang menebas rindu. Namun orang aneh itu masih berhasil juga menghindari serangan Wasari. Dengan bertumpu pada tongkatnya, orang tua aneh itu meloncat tinggi dan seketika jatuh berkebun sambil mengganggu kepala Wasari.
Seselima ketiga karena terkejut, kepalanya tersentuh oleh ujung jari orang tua itu. Hatinya cemas karena serangannya telah diketahui kelemahannya. Orang tua aneh itu sengaja membiarkan tongkat yang dipakainya untuk menopang tubuhnya terbabak oleh serangan Wasari. Tapi begitu tongkat itu melesat, tubuhnya yang tadi bagaikan melayang di udara tiba-tiba turun. Wasari merasa dipermalukan di depan orang banyak. Ia berguling seketika untuk menyelamatkan kepalanya. Semua penonton dia menahan napas. Hanya begitukan jurus yang bisa kau bawa dari gua persembunyianmu, Wasari? Kau jangan hanya bisa ngomong, orang tua. Sekarang mulailah dengan seranganmu itu. Bagaimana aku akan menyerang, Wasari? Aku tidak tega melihat kemampuanmu, makanya biar saja aku menerima seranganmu saja. Wasari sudah tidak tahan lagi mendengar ucapan yang bernada ejekan itu. Maka diserangnya orang tua aneh itu dengan serangan yang membabi buta. Orang tua aneh itu hanya mundur beberapa langkah, namun serangan Wasari terus mendesaknya hingga ke pinggir arena. Nah, sekarang rasakan seranganku yang akan menghabisi petualanganmu, orang tua bangka. Ini rasakan. Dengan jatuhnya Wasari, orang tua aneh itu tertawa terbahak-bahak di tengah arena sambil berkacak pinggang menunggu penantang berikutnya. Namun yang ditunggu ternyata tak muncul juga. Berikanlah sekarang hadiah kalian itu padaku. Juga kalian sajikan sendiri. Akulah pemenang itu. Akulah pendekar yang jagoan itu. Coba dengar. Orang-orang itu sendiri juga mengakuiku sebagai pemenangnya. Apakah kalian ragu kepadaku? Ayo jawab. Aku menunggu kalian di sini. Aku tak mau pergi sebelum hadiah itu ada di tanganku. Nakuti, cepat tunaikan kewajibanmu dengan baik. Rasemi, aku tidak akan mengingkari janji. Kita mesti tepati janji kita, agar kita lebih dipercaya oleh orang banyak. Iya, sekarang majulah ke sana. Iya, tapi bagaimana dengan jagoan-jagoan yang tangguh-tangguh itu? Biar mereka ditangani oleh Akal Bulus, Rawedeng, dan teman-teman yang lainnya. Tapi apakah mereka akan selalu menuruti tipu muslihat Rawedeng? Kalau ada yang berontak atau merasa tertipu, maka hancurlah maksud dan tujuan kita, Rasemi. Orang-orang pengalasan Minas Suka, tepati janji kalian, atau kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Apa? Dia sudah menuntutnya, Rasmi. Ya naik sajalah kamu, Rakuti. Agaknya bukan aku yang mesti ke sana, Rasmi. Aku mesti bantu Rawedeng. Ya, kalau begitu kau panggil saja Rawedeng kemari. Biar dia saja yang menunaikan janji kita pada orang yang memenangkan pertandingan itu. Akan kupanggil dia.
Tidak berapa jauh dari arena sayembara, timbul suatu keributan yang semakin lama semakin ricuh. Keributan itu muncul dari ulah para peserta sayembara yang tahu bahwa mereka digiring oleh para prajurit Majapahit ke arah ruang tahanan. Sekali lagi, aku tak mau kau paksa mengikuti kalian. Sebaiknya Tuan ikuti saja rombongan ini. Kami mau kau bawa kemana? Tuan Pendekar akan tahu sendiri nanti. Bukankah jalan ini menuju ke rumah tahanan yang berada di bawah penguasa pejabat kepercayaan raja? Kami tidak bisa menjelaskannya, Tuan. Tapi di sana tuan-tuan yang lainnya akan mengerti nanti. Tugasku mengikuti sayembara sudah selesai. Dan diriku sudah dikalahkan oleh pendekar yang lebih lihai. Tapi kenapa mesti dipaksa masuk ke Wisma itu? Kami tahu Tuan telah dikalahkan oleh pendekar lain yang punya kelebihan dari Tuan. Tapi menurut penguasa kami, Tuan Pendekar dan tuan-tuan pendekar yang lainnya wajib kami hormati. Tuan-tuan sekalian memang layak menerima penghormatan kami di suatu tempat yang kita tuju bersama. Kami sudah kalah. Kenapa mesti menerima penghormatan, prajurit? Tak pantas kiranya kalau kami harus bersitegang di sini, Tuan. Sebaiknya ikuti saja rombongan ini. Tidak. Aku tidak bisa. Apakah aku tidak mau. Akan tetap tinggal di sini? Tentu saja tidak. Banyak kawanku yang ikut dalam rombongan ini. Kami tak mau kalian bawa ke tempat yang akan mencelakakan kami. Kalau itu yang menjadi kemauan Tuan, kita akan dibawa ke rumah tahanan yang berada di bawah tanah. Tangkap orang itu. Betah di sini. Para prajurit Majapahit nampaknya sulit meredam gejolak amarah para pendekar peserta sayembara yang dikirim menuju ruang tahanan. Maka suasana menjadi ribut, kacau balau. Pada saat itu, datanglah Rakuti. Diam! Hai, kalian prajurit-prajurit Majapahit. Mengapa kalian bersikap kasar pada para pendekar yang terhormat ini? Apakah kalian tidak pernah melihat orang-orang terhormat seperti tuan-tuan ini? Sebaliknya tuan-tuan pendekar. Saya pribadi mohon dengan segala kerendahan hati agar tuan-tuan yang terdiri dari para pendekar gagah sudi memberikan maaf kepada mereka, prajurit-prajurit kami. Semuanya diam. Mereka mendengarkan kata-kata Rakuti. Dan setelah itu, salah seorang di antara mereka maju ke depan. Kalau begitu Tuan, berikanlah kami kebebasan untuk kembali ke jalan pulang kami masing-masing. Sekali lagi Tuan Pendekar, bukan kami bermaksud menahan dan membawa tuan-tuan ke rumah tahanan seperti yang Tuan sebutkan tadi. Melainkan sebaliknya Tuan, kami masih ingin mempererat hubungan kami selaku pejabat Majapahit dengan tuan-tuan yang terhormat. Mengingat tuan-tuan telah memperlihatkan kemampuan tuan-tuan sebagai pemilik ilmu silat yang tidak bisa dipandang enteng. Tapi kami ini sudah dikalahkan. Tuan-tuan, kami menghormati tuan-tuan bukan dari pandangan mata telanjang kami yang hanya mampu melihat kegagalan tuan-tuan. Melainkan kami memandang jauh yang berada di balik pandangan lahiriah. Kekalahan tuan-tuan di arena tadi bukanlah kegagalan. Dan seandainya itu memang benar-benar kegagalan seperti yang Tuan rasakan, maka saya yakin kalau itu hanyalah kegagalan kecil, kekalahan yang tidak berarti. Nah, mengapa saya katakan kekalahan kecil? Karena saya tahu kalau tuan-tuan memang sengaja mengalah atau berbuat kalah karena memang tidak berniat memperebutkan hadiah yang hanya berjumlah 1000 kepeng. Nah, tuan-tuan, agaknya tepat sekali apa yang tuan-tuan duga. Di sanalah, ya, hanya di sanalah tuan-tuan bisa berbincang demi masa depan. Hanya di tempat di mana tuan-tuan akan kami bawa,
telah tersedia suatu janji yang menjamin masa depan tuan-tuan. Di sanalah hadiah itu tidak hanya terbatas pada 1000 kepeng. Bagaimana? Tuan, tapi bukankah jalan itu menuju ke rumah tahanan? Begitu kan, Tuan? Hah? Iya, karena saya tahu ciri-ciri jalan yang menuju rumah tahanan ataupun penjara, Tuan. Di sana kelihatan jelas batu-batu bundar untuk penyiksaan, batu gilang untuk duduk pemuka hukuman, dan batu-batu tonggak untuk mengikat orang-orang yang terkena pidana. Tuan-tuan pendekar yang saya hormati, rasanya lebih tidak pantas dan amat tidak sopan kalau saya harus membawa tuan-tuan pendekar yang gagah ke ruang kaputren yang hanya ditunggui oleh beberapa penghuni yang sudah berkeriput, Tuan. Nah, maka hanya tempat beginilah yang sangat cocok dan tepat buat tuan-tuan yang gagah dan berjiwa kesatria. Nah, bagaimana? Rasanya tidak perlu panjang lebar lagi untuk menunggu kesediaan tuan-tuan. Rasanya peranku di sini sama saja diremehkan oleh Rakuti. Tidak, Rawedeng. Tidak. Dia tidak bermaksud meremehkan dan menggesermu dari tempatmu itu. Coba lihat, kalau kau masih di sana, kau pasti kewalahan oleh kegusaran mereka. Lalu sekarang ini apa tugasku? Nah, sekarang Rawedeng, tugasmu ke sana, ke panggung di mana tadi dipakai untuk pertandingan kanuragan. Ke sana? Aku disuruh bertarung? Oh, tidak. Kau tidak harus bertanding, Rawedeng. Lalu apa? Berikan uang ini pada orang yang berdiri di atas panggung sayembara itu. Baik. Berapa yang harus aku berikan kepadanya? Semuanya. Jadi ini isinya sudah lengkap, 1000 kepeng. Ya, sudah lengkap. Rawedeng naik ke atas arena pertandingan untuk menyerahkan hadiah uang sebesar 1000 kepeng kepada pendekar aneh sebagai pemenang sayembara. Sementara itu, Rakuti masih terus menggiring para pendekar peserta sayembara menuju ruang tahanan bawah tanah. Nah, prajurit, sesudah mereka memasuki lorong sempit itu, kalian baru boleh menggunakan wewenangmu untuk berbuat kasar pada mereka. Tapi apa mereka tidak melawan, Tuan? Mereka itu kan pendekar-pendekar tangguh. Prajurit, kamu tidak mengerti kelemahan mereka. Orang biasa atau sampai pada pendekar yang berilmu tinggi pun tidak akan mungkin bisa leluasa bergerak dalam suatu ruang yang sempit. Ya, memang benar, Tuan. Sekarang laksanakan sesuai rencana semula. Para prajurit itu segera meninggalkan Rakuti. Sementara Rakuti beranjak menuju ke tempat arena pertandingan sayembara. Rakuti menjadi curiga melihat Rawedeng yang belum juga menyerahkan hadiah kepada pemenangnya. Namun saat itu juga, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara keributan dari ruang tahanan bawah tanah. Tidak, kami tidak setuju. Hai sobat-sobat kalian, sobat-sobat, jangan teruskan langkah kalian. Hei, kau yang sudah ada di sana, jangan banyak tingkah. Masuk saja. Aku tidak sudi kau korbankan. Lorong ini bukan lorong kebebasan saudara-saudara. Lorong ini jalan penderitaan kalian, atau mungkin juga jalan menuju akhir kehidupan. Jangan halangi jalan kami. Biar aku memang sengaja berdiri di sini untuk menahan sahabat-sahabatku agar memperoleh selamat. Aku tidak rela kalau kami harus mati dengan cara yang licik. Kalau kau memang nekat dan tak mau menyingkir, kami akan membelasimu sekarang juga. Hei, prajurit.
Ancamanmu agaknya sungguh menyakitkan gendang telingaku. Wah, kau mau ikut campur? Kalau aku harus ikut campur, maka aku tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang baru saja berkata lantang itu. Aku adalah aku. Aku berdiri sebagai pribadi yang harus dihormati di Wilwatikta ini. Selain itu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan diriku, maka aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Kau mengancamku? Aku mengatakan yang sebenarnya, hai prajurit. Apa yang kau andalkan pada dirimu, ha? Aku kira kau sudah menyaksikan diriku di arena tadi, bukan? Tapi karena keberuntungan memang jauh dari jangkauanku, maka kekalahan yang harus aku terima. Bukankah itu berarti kalau kemampuanmu itu masih sangat terbatas, rendah dan sama sekali cetek? Jadi apalagi yang akan kau pamerkan dan sumbangkan pada Majapahit? Sama sekali tidak ada yang pantas untuk aku berikan pada Prabu Jayanegara. Yang sedang aku lakukan sekarang ini hanyalah merepotkan sang Prabu. Maksudmu? Aku punya anak buah yang setia menungguku di luar sana. Jadi kalau aku tidak kau perlakukan sebagaimana mestinya, maka sesuatu bakal terjadi. Terjadi pertengkaran antara para pendekar dengan para prajurit Majapahit. Rakuti bermaksud akan segera bertindak, namun Rasmi yang juga sudah tiba di tempat itu segera mencegahnya. Rakuti, kau jangan terpancing dengan ulah para prajurit kita itu. Tapi mereka tentu akan berani melawan para prajurit kita. Dan mungkin akan berani memberontak. Itu akan menjadikan citra buruk pada kita rasanya. Sudah, jangan takut, Rakuti. Kita pasti menindak mereka. Aku akan segera ke sana sekarang juga. Tidak. Bukan dengan cara begitu, Rakuti. Lalu, kau jangan terlalu kelihatan mencampuri tugas dan tanggung jawab para prajurit Majapahit. Kita harus segera menyingkir dari hadapan mereka. Rasanya. Tapi apakah prajurit-prajurit kita itu akan mampu menangani mereka? Itu sudah dikenal sejak dulu, Rakuti. Prajurit Majapahit tangguh dan sangat bertanggung jawab. Jadi kalau hanya mengatasi mereka dalam posisi yang terpepet begitu, para prajurit itu unggul. Lalu menurut usulmu tadi, kita harus bagaimana? Kita harus segera masuk ke ruang tahanan melalui pintu yang lain. Di sana nanti kita akan tetap kelihatan bersih di hadapan mereka. Dan sementara itu, mereka kita pastikan sudah lumpuh waktu memasuki ruang tahanan. Cara melumpuhkannya? Kita tambah penjagaan di sebelah luarnya, hingga tak memungkinkan akan datangnya serangan dari dua arah. Rasmi, mengapa harus begitu? Karena aku tahu di sebelah luar masih ada beberapa kelompok pendekar-pendekar yang belum sempat masuk ke lorong sempit itu. Dan aku kira mereka termasuk kelompok perampok juga. Kawanan mereka juga, perampok dan juga para pembangkang. Sementara itu, di arena pertandingan sayembara, Rawadeng benar-benar bingung. Dia dibuat kerepotan menghadapi pendekar tua aneh pemenang sayembara itu. Kenapa lama benar kalian aku tunggu-tunggu? Apakah kau teramat sayang dengan hadiah yang kau janjikan itu? Sekarang mana uang itu? Aku ingin segera pergi dari sini, dari hadapan kalian. Ini. Aku datang untuk menyampaikan hadiah ini. Tunggu. Apa lagi? Aku mesti hitung dulu uang ini.
Apakah Aki tidak percaya pada orang-orang kepercayaan Sang Prabu? Gelar serta persahabatan dengan orang-orang besar, aku mungkin bisa percaya. Tapi kalau sudah menyangkut uang, sama sekali aku harus hati-hati, ya? Karena uang bisa mengubah martabat luhur jadi rendah sekali. Ya? Uang akan bisa menyebabkan orang jadi hina karena keserakahannya. Ya. Kalau begitu silakan hitung dulu. Uang yang kau berikan itu berapa? Tuan-tuan pendekar, aku sangat menyesalkan perlakuan para prajuritku pada tuan-tuan sekalian. Tetapi aku tetap berpegang teguh pada janjiku tadi. Sebelum tuan-tuan masuk kemari, aku akan tetap menjamin kebebasan tuan-tuan. Aku persilakan pada tuan-tuan untuk menikmati istirahat tuan-tuan seperti apa adanya. Tapi apakah dengan cara begini, tuanku menyediakan tempat istirahat bagi kami? Bukankah ini hanya ruang tahanan? Tuanku pendekar mau menuntut yang bagaimana lagi? Apakah dengan segala kelengkapan yang kami punya ini tidak juga memberikan kepuasan pada tuan-tuan pendekar? Begini ke arti kebebasan itu, tuanku. Aku memaklumi keberatan tuan-tuan sekalian. Tapi apakah di sini tidak lebih baik daripada tinggal di hutan-hutan serta gua-gua untuk bersembunyi? Benar-benar celaka. Aku merasa tertipu, terjebak. Sekarang aku hidup sendiri. Kawan-kawanku sudah tidak mempunyai pemimpin lagi. Apakah kau kecewa? Berpisah dengan kawanmu yang suka merampok, mencuri, memperkosa, dan membunuh itu? Apakah kau menyesal masuk ke kehidupan yang lebih baik dan teratur? Tapi tidak dengan cara yang begitu rendah. Ada cara yang lebih baik di sini, hai ular beludak. Dengan bermukimu di sini, kau akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, yaitu kalau kau bekerja sama dengan kami, jadi orang-orang kepercayaan raja. Dan dengan pertobatanmu di sini, di lingkungan kerajaan, maka aku percaya kerusuhan-kerusuhan di luar kerajaan pasti akan berkurang. Nah, apakah itu bukan tujuan yang baik dariku selaku penguasa di sini, kawan? Tapi kalau kerajaan tidak memberikan kebebasan pada kami, bagaimana kami akan menyumbangkan jiwa dan raga kami? Apakah itu berarti kesediaanmu untuk bela negara? Tapi kami butuh kebebasan lebih dulu. Kebebasan itu akan segera kalian peroleh kalau kalian bersedia memperkuat keamanan negeri Majapahit, terutama di lingkungan kerajaan. Rasmi bangga dengan rencananya itu. Mereka berhasil mengumpulkan para pendekar, jagoan dan para kawanan perampok di suatu ruang tahanan di bawah penguasaan Rakuti. Rakuti, kita masih punya tugas yang lain. Iya, kita masih harus menolong Rawedong di alun-alun.
Tinggalkan mereka segera, Rakuti. Serahkan saja kepada prajurit-prajurit itu. Nah, Adi, kurang yakinkah apa yang baru saja kau dengar selama kita berbincang di sini hampir sepanjang malam ini? Apakah peristiwa keributan di alun-alun itu yang Kakang telah maksudkan? Iya, banyak para pendekar muncul di dunia ramai. Mereka itu bukan pendekar, Kakang. Mereka hanya orang-orang yang haus uang. Mereka muncul karena arena yang berbau hadiah. Tapi pembicaraan orang-orang yang baru saja lewat itu... Mengenai munculnya orang aneh yang tidak menuntut imbalan itu. Begitu maksudmu? Betul. Apakah itu bukan suatu pertanda bagi kita? Pertanda bahwa kita tidak semestinya putus asa, Adi. Di sana masih ada seorang gagah yang perjuangannya tidak disertai dengan imbalan. Tapi kita belum mengenal orang itu, Kakang. Selain itu, untuk mendekatinya pun kita butuh waktu. Dan seandainya itu berhasil, apakah orang itu juga akan sama dengan kuda Prasuta? Yang memiliki jiwa pengabdian, tahan menderita, dan bersedia berkorban demi Majapahit? Agaknya benar juga kata-katamu itu, Adi. Untuk menjadi pengawal keluhuran, tidak hanya cukup bermodalkan keberanian, melainkan dia harus gagah dalam jiwa dan perilakunya. Tapi Adi, apakah tidak perlu juga kalau orang itu kita amati dari jauh? Katamu, hadiah yang dijanjikan dalam sayembara itu sebanyak 1000 keping. Tapi nyatanya, berapa keping yang kau serahkan kepadaku? Apakah itu hanya untuk melecehkan diriku? Ataukah kalian memang memandang rendah para pendekar dari dunia persilatan? Atau memang wong-wong Majapahit di sini sengaja mau menipuku? Atau kau sendiri yang sudah mencoba mengantongi sebagian dari imbalan itu? Ayo jawab! Anu Pak Tua. Untuk ini saya memang menghormati Pak Tua. Apa? Menghormati katamu? Apakah dengan kepengan-kepengan yang kau berikan itu akan menunjukkan kehormatanku? Aku hanya dinilai dengan 1/10 dari imbalan yang kalian janjikan. Harga diriku hanya kau nilai dengan 100 kepeng milikmu itu. Kalau memang kurang, katakan saja Pak Tua. Jangan marah kepada saya. Lalu aku harus marah kepada siapa? Betul Pak Tua. Tuan Kurawedeng memang bukan orang yang seharusnya kena marah olehmu. Kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Saya adalah pengawal Tuan Kurawedeng. Apa alasanmu kau berani mengatakan itu? Karena yang saya saksikan sama sekali Pak Tua tidak menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti sayembara. Pak Tua tidak bertanding seperti pendekar-pendekar yang lain-lainnya. Pak Tua hanya main-main. Bocah ingusan. Aku akui pengamatanmu itu jak gendong. Tadi aku memang main-main saja. Aku tak perlu meladeni mereka sepenuh tenaga. Aku yakin mereka pasti bisa aku kalahkan. Hanya cukup dengan main-main saja. Karena kalau aku harus membuka jurus-jurusku untuk mereka masing-masing, maka sebagian besar dari mereka akan banyak yang terlena, mati olehku. Dan itu berarti aku adalah pembunuh. Sedangkan aku tahu mereka keluar dari lubang-lubang tempat mereka mengolah kanuragan untuk memburu imbalan yang kalian janjikan itu.
Sampai di sini saja dulu, Adi. Dan sudah kau dengar sendiri, bukan? Bahwa orang itu agaknya memang tidak butuh uang. Dan juga bukan pembunuh. Itu semuanya masih belum menunjukkan bukti-bukti, Kakang. Baiklah. Simak saja, Adi. Tapi apa yang kalian perbuat, tindakan kalian sungguh-sungguh mengecewakan kami. Dan itu akan aku tuntut sampai ke telinga penguasa yang paling berkuasa di negeri ini. Pak Tua, usahamu itu bagaikan sebuah perjalanan yang amat panjang. Tidak mudah orang sepertimu itu menghadap penguasa negeri ini. Itu tidak mungkin kau lakukan, Pak Tua. Apakah itu berarti kau akan selamat dari tindakanmu menggelapkan sebagian dari imbalanku? Atau kau takut kalau aku sampai berhasil membeberkan tindakanmu yang kotor dan rendah itu? Itu salah, Pak Tua. Itu salah kalau kau tuduhkan kepadaku. Aku berusaha berbuat adil. Aku bersedia membagikan uang imbalan sesuai dengan perbuatan peserta. Tapi mana buktinya? Kau ingkari tanda kemenanganku. Pak Tua, aku tidak mengingkari. Aku tepati janji kami selaku penyelenggara sayembara ini. Hanya kau saja yang menolak imbalan itu. Karena yang aku terima tidak sesuai dengan janjinya. Karena kau memang pantas untuk menerima sejumlah itu, Pak Tua. Karena kau juga menghendaki uangku itu, bukan? Tidak. Sekali lagi aku katakan tidak. Tindakanku sangat adil. Kau mengambil sebagian besar dari hakku yang semestinya berjumlah 1000 keping itu. Kau katakan adil? Kau masih mau bersembunyi di balik kata-kata adilmu itu? Sementara itu hatimu bersekongkol dengan nafsu serakahmu yang rendah itu, yang memanfaatkan sebagian dari hak milik orang lain. Pak Tua, kau telah menghina aku. Bukan aku menghinamu, kawan. Akan tetapi aku malah memujimu bahwa jiwamu memang benar-benar cocok dengan kata-kata yang akan kupersembahkan kepadamu, yaitu kau adalah penjilat bunglon. Sikapmu selalu pura-pura dan senantiasa mencari keuntungan dimanapun berada. Tapi hatimu adalah pembunuh. Apa debah? Dasar kakek-kakek tua bangka gila, tidak waras dan tidak pantas dikasih hati. Kau katakan aku gila? Iya. Kau yang gila. Gila hormat, gila harta, dan gila kedudukan. Pantas. Pengawal, tangkap orang gila itu. Masukkan dia ke ruang tahanan sekalian. Akan terjadi sesuatu di arena itu. Disinilah, Kakak, pertarungan murni akan terjadi. Orang aneh itu memperebutkan hak yang mempertahankan kehormatan dan harga diri. Dia berjuang merebut kembali haknya yang berupa imbalan. Tetapi dia juga marah karena disebut orang gila. Tapi sayangnya, dia benar-benar gila, bukan? Tidak. Dia tidak gila, Kakak. Orang gila tidak akan marah kalau disebut gila. Loh, jadi dia punya kesadaran? Aku kira begitu, Kakang. Berarti dia muncul di sini juga punya tujuan, Adi. Tidak jauh berbeda dengan kita dan yang lainnya. Tapi apa tujuannya itu? Hanya dia saja yang tahu. Tapi akan berbahayakah dia bagi kita? Kita tunggu saja. Pasti akan ada kelanjutannya. Rasmi,
Rupanya apa yang kita jelaskan terjadi juga di sana. Lihat, apa yang tengah terjadi di sana itu? Oh, itu pasti dengan orang tua yang aneh itu, Rakuti. Kita mesti ke sana untuk membantunya. Rakuti, kita jangan terburu nafsu untuk terjun ke kancah perkelahian itu. Kita mesti tahu alasannya. Tapi jangan sampai terlambat. Ya, kita mesti menghentikannya dulu. Ayo, kita ke sana. Ayo, ikut saja dia pengawal. Ayo mendekatlah. Terimalah. Oh, nantilah. Kau bisa memukul pengawalku. Tapi kau belum tentu mampu menyentuh kulitku. Sekarang, rasakan ini. Raden, jangan gegabah menggunakan senjatamu itu. Ingat, para peserta di sini adalah orang-orang terhormat. Hormatilah setiap peserta. Ayo, kita turun dari sini. Kalian akan menuntut bela termasuk hati, Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tuanku Pendekar yang kami hormati. Kami berdua menghadap Tuan Pendekar, sekedar memohonkan ampun atas kelancangan teman kami tadi. Ya, dengan kebesaran jiwa tuanku, Tuan sudi memaafkan kecerobohan-kecerobohannya. Orang-orang kepercayaan Majapahit. Iya. Aku tidak suka dengan pujian serta sanjungan seperti itu. Yang aku inginkan hakku, imbalanku. Maksud Tuanku Pendekar? Maksud Tuanku Pendekar uang imbalan dari sayembara tadi? Uang apa lagi kalau bukan dari sayembara itu? Bukankah kalian tahu kalau aku adalah pemenangnya? Iya, benar. Hanya itukah yang Tuanku kendaki? Apakah ada lagi yang harus aku terima selain uang imbalan itu? Oh, tidak. Tidak, Tuan Pendekar. Tidak ada lagi. Kalau begitu, cepat berikan uang itu kepadaku. Baik. Tapi Tuan, ada apa lagi? Sebelumnya, kami ingin berbincang-bincang dulu. Tentang apa? Tentang imbalan itu. Kalian akan membuat kecewa lagi padaku, seperti temanmu tadi. Tidak, Tuan, tidak. Akan tetapi kami malah ingin berbuat sebaliknya. Apa itu? Kami mau meningkatkan jumlah imbalan itu. Apa? Uang imbalanku akan naik. Orang aneh yang telah jadi pemenang sayembara itu tertawa terbahak-bahak begitu mendengar Rasmi mau meningkatkan jumlah yang harus diterimanya. Tapi apa yang terjadi setelah kesepakatan itu diterima oleh masing-masing? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.